Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini selaku khatib, saya mengajak sekaligus mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sesungguhnya dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada salah satu perintah penting dalam kehidupan beragama kita di dunia yang Allah perintahkan kepada kita. Hal ini tergambar dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini dapat kita fahami bahwa ada satu perintah dari Allah kepada kita dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Menjadi pertanyaan bersama bagi kita, siapa saja yang berkewajiban dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah semua manusia? Apakah semua di antara kita punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar? Hal ini, perintah amar ma'ruf nahi mungkar, dalam pandangan Syekh Tantawi dalam kitabnya Tafsir Al-Wasit, beliau menegaskan bahwa tanggung jawab amar ma'ruf bukanlah menjadi tanggung jawab semua orang, melainkan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya merupakan hukum fardu kifayah yang pada pelaksanaannya kewajibannya menjadi kolektif. Manakala di satu tempat sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban pada sisa dari kelompok orang yang ada di daerah tempat tersebut. Hal ini didasarkan pada kata minkum dari ayat tersebut yang mengandung arti sebahagian di antara kalian, sebagian di antara kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ada kompetensi-kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh orang yang hendak melakukannya. Setidaknya terdapat 4 kompetensi yang harus mereka miliki agar pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar berjalan dengan baik. Yang pertama, mereka harus mempunyai kapasitas nalar. Mereka harus memiliki kecerdasan yang dikenal dengan istilah qudrah akliyah. Yang kedua, mereka harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup yang dikenal dengan istilah qudrah ilmiah.
Kemudian yang ketiga, kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mereka harus memiliki kompetensi dari aspek psikologis yang dikenal dengan istilah kudrah nafsiyah. Dan yang keempat merupakan kompetensi yang paling penting dan paling utama, yaitu mereka harus memiliki bekal akhlakul karimah atau yang dikenal dengan istilah kudrah khuluqiyah. Dengan kompetensi-kompetensi itu, amar ma'ruf nahi mungkar dapat terlaksana dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih lanjut daripada itu, Syekh Tantawi menambahkan prinsip-prinsip di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Setidaknya terdapat 6 prinsip dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan atas dasar otoritas dan kapasitas masing-masing di antara kita. Dalam kehidupan kita, suatu contoh misalkan ada satu kejadian, ada satu peristiwa yang kaitannya dengan kriminal, yang kaitannya dengan hak orang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu tanggung jawab tersebut bukanlah tanggung jawab kita, manusia biasa ataupun warga sipil, melainkan tanggung jawab dari penegak hukum di negara kita. Dalam hal ini kepolisian yang memang menjadi satu badan yang dibentuk oleh negara secara khusus menangani kasus kriminal. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan dari aspek pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar adalah pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan aspek subjektivitas kita. Sebab jika amar ma'ruf dilaksanakan dalam pandangan aspek subjektivitas atau sesuai dengan tidak suka ataupun sukanya diri kita, boleh jadi sesuatu yang ma'ruf yang dilakukan oleh orang lain hanya karena kita tidak suka, maka akan terlihat sebagai sesuatu yang mungkar. Oleh karenanya melihat satu tindakan, melihat satu kejadian haruslah objektif. Hal ini dibutuhkan aspek-aspek memperhatikan, jangan sampai dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dicenderungi atau didominasi oleh hawa nafsu kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar harus terlebih dahulu diterapkan oleh masing-masing diri kita. Terlebih dahulu sebelum kita memerintahkan orang lain, kita sudah pernah melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat daripada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar adalah amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan secara berjenjang. Tentu perubahan tidaklah instan. Tentu suatu keadaan tidaklah instan satu kali kita memberikan nasihat langsung akan ada perubahan. Tentu akan bertahap, minimal diawali dengan perkataan, diawali dengan pendekatan-pendekatan persuasif, hingga pada akhirnya kita terapkan tahapan-tahapan sesuai dengan strategi dan metode dakwah kita. Kemudian yang terakhir, prinsip daripada amar ma'ruf nahi mungkar adalah amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan dengan prinsip jangan sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada prinsip yang keenam menjadi penting bagi seseorang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar menguasai aspek psikologis. Sebab kecakapan mereka berkomunikasi akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kita berdalih melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar malah justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar oleh karena tata cara komunikasi kita yang kurang tepat, oleh karena tindakan kita yang kurang tepat yang penuh dengan arogansi dan lain sebagainya. Sebab pada prinsipnya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan perbuatan yang mulia. Jangan sampai kemuliaan tersebut ternodai oleh cara-cara kita yang tidak terhormat. Jangan sampai kemuliaan amar ma'ruf nahi mungkar tidak melahirkan sebuah kemaslahatan. Sebab tanggung jawab kita pada prinsipnya adalah menyampaikan. Tanggung jawab kita hanyalah mengajak,
pada akhirnya orang yang kita ajak mau menerima, mau mengikuti atau tidak, sepenuhnya pilihan kepada mereka. Dan yang terpenting, pada intinya keberhasilan dalam amar ma'ruf nahi mungkar bergantung penuh kepada pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.